Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Bila angqala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah beberapa pertemuan kita jeda libur karena Ramadan dan Syawal, Allah kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Insyaallah kajian akan tetap kita bacakan, namun tetap harus diingat, untuk mengaji ini memang banyak godaan. Banyak godaan, banyak halangan-halangan yang terlintas di pikiran. Jadi beralih masa, kalau bisa semangat itu bertambah, jangan semakin berkurang. Nah, ngaji ini tak ada habisnya. Jadi menuntut ilmu itu minal mahdi. Mahdi itu artinya ayunan, dari buayan. Ilal lahdi, sampai lahdi, lahat, sampai masuk liang lahat, baru berhenti. Di liang lahat pun kita masih belajar lagi. Nah, siapa yang ngajari? Orang yang mentalkinkan mayat tuh yang mengajari kita. Padahal udah masuk liang lahat. Nah, idza ja'aka malakani, apabila datang kepadamu dua malaikat. Nah, kemudian dia bertanya, marabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, ma i'tiqaduka. Nah, diajari kita kan. Jadi sampai mati pun kita masih terus dalam status talibul ilmi, menuntut ilmu. Nah, jadi alhamdulillah orang yang sampai matinya masih terus terlibat dirinya dengan ilmu, baik sebagai orang yang mengajar, ataupun orang yang mendengar, ataupun simpatisan. Mungkin dengan kegiatannya yang begitu padat, dia tak sempat lagi untuk menuntut ilmu. Mungkin pejabat-pejabatnya, banyak rakyat, banyak umat yang harus diurus, tapi dia menjadi simpatisan. Mana majelis yang butuh bantuan, dia siap membantu. Mana majelis yang butuh dukungan, dia akan dukung. Nah, pokoknya jangan sampai putus hubungan dengan yang namanya ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Ilmu ini luar biasa, karena dengan ilmu orang itu akan jadi mulia. Nah, semuanya yang duduk di majelis ilmu itu luar biasa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berangkat dari rumahnya
dengan niatan untuk nuntut ilmu. Nah, dia ta'allama baban minal ilmi, untuk dia mempelajari satu bab daripada ilmu, maka itu pahalanya lebih besar daripada salat 1000 rakaat. Tak sanggup kita salat 1000 rakaat. 20 rakaat aja minta korting jadi 8. 20 rakaat aja minta dikurangi jadi 8. Ini apalagi salat 1000 rakaat. Ternyata yang bapak ibu lakukan dari rumah tadi, berangkat dari rumah dengan niatan untuk menuntut ilmu, maka itu ternyata pahalanya lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Jadi rajin-rajinlah ngaji. Kalau kita sudah malas sholat, jangan malas ngaji. Nah, malas puasa, jangan malas ngaji, terus ngaji. Nah, duduknya kita itu luar biasa. Ada satu hadis dalam kitab Syiarus Salihin, barang siapa yang mengaji kemudian dia mencatat. Nah, jadi ngaji ada yang dengar saja, ada yang bawa kitab dengar sekaligus baca, ada yang tambah bawa buku catatan lagi. Nah, dengar, baca, catat yang penting. Maka setiap huruf yang dia tuliskan itu akan Allah jadikan malaikat yang akan terus beristighfar untuknya sampai nanti dia mati, sampai hari kiamat. Ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, terus-terusan. Kita didoakan manusia saja senang, apalagi didoain malaikat. Nah, kadar itu. Biar sampai mati ngaji terus. Saya ingat almarhumah ibu saya. Beberapa bulan sebelum beliau wafat, pesannya cuma satu. Ibu tak usah kau ajak kemana-mana, cukup kau ajak aja ke tempat kau ngajar. Nah, itu dah senang. Jadi kemana saya ngajak itu ikut. Nah, ini dah sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya tak bisa ngaji. Waktu saya temani, pesannya benar, jangan tak ngajar gara-gara menjaga ibu. Nah, banyak yang bisa jaga ibu, tapi yang mengajar nanti kalau kau tak datang tak ngaji. Sampai begitulah. Nah, terhadap ilmu tadi. Nah, biasa duduk belakang, tidak tak duduk lagi. Tapi insya Allah nah, apa setiap kalimat yang saya sampaikan dulu yaitu buah dari hasil didikan beliau. Nah, tapi saya ingat dulu, ini untuk orang-orang Kuala Tanjung kan, pesan dari ibu saya dulu. Ini tak ada kaitannya sama ini. Nah, pesan dari ibu saya dulu tiap kemari. Nah, belum sempat saya sampaikan sampai beliau meninggal, lupa saja, bolak-balik lupa. Nah, kenapa lah di kamar mandi musola masjid Kuala Tanjung ini, di tempat perempuannya tak ada gantungan bajunya. Tadi mengambil wudhu itu perempuan tuh nak buka jilbab menggantung payah. Nah, di mana-mana ada tak ada. Nah, jadi itulah ternyata. Nah, cobalah sampaikan, perempuan ini kalau mau wudhu banyak yang nak disangkut-sangkutkan. Nah, tadi itu pesan yang belum sampai tersampaikan, sampai ini baru saya ingat tadi. Jadi agak kepayahan beliau wudhu saat itu. Karena pakai jilbab kalau perempuan tuh ya, kadang lepas sangkutkan lagi. Nah, itu peringat saja. Nah, insya Allah dalam arti tetap semangat ngaji itu sampai tak sanggup lagi mengaji, barulah berhenti ngaji. Selagi masih bisa melangkah terus, ngaji terus. Nah, saya ingat almarhum guru saya yang Mu'alim Alam Syah. Di saat penyakitnya udah begitu parah, beliau ngaji, tetap ngajar. Udah oyong kali beliau minta izin untuk berbaring sebentar. Nah, kamilah menunggu. Nanti dah agak segar lagi, beliau rasa duduk lanjut lagi. Itu udah dekat-dekat akhir hidupnya, tetap ngajar. Nah, ini yang dahsyatnya seperti itu. Ulama dulu itu waktu sakaratul maut. Nah, waktu sakaratul maut, ulama dulu tetap bahasanya membahas ilmu. Saya lupa siapa nama ulamanya, tapi ketika muridnya menjenguk di saat beliau sudah hampir lah bahasanya menghembuskan nafas terakhir, beliau bertanya sama muridnya, mana yang lebih afdal, tawaf dengan berjalan kaki
atau tawaf sambil naik kendaraan. Dan sekarat masih bahas itu lagi, bahas fikih itu bahasanya. Karena dua-duanya pernah dilakukan Nabi. Nah, maka saat muridnya tak menjawab, dikasih tahu tawaf dengan berjalan kaki itu lebih afdal. Wafat setelah ilmu sampai akhir hayat itu terus diajarkan, terus disampaikan. Jadi jangan berhentilah ngaji. Ini karena nampak saya udah agak kosong masih sampai musolanya. Biasa padat dulu. Ini udah agak kosong. Iya, husnuzon kita mungkin banyak undangan. Hari Minggu. Berikutnya kita akan bahas lanjutan fikih munakahat yang lalu tentang bab khiyar ketika pasangan punya aib. Aib atau cacat ketika didapat pada diri pasangan, itu boleh pasangannya melakukan khiyar. Khiyar itu artinya adalah mempasah pernikahan. Kalau didapati pasangannya yang pertama gila yang lalu, maka boleh dia ngadu ke hakim minta pasah. Yang kedua, kalau didapati pasangannya itu juzam, kena lepra, maka boleh dia minta pasah kepada hakim. Yang ketiga, kalau didapati pasangannya itu punya penyakit sopak, baros, maka boleh dia datang ke hakim untuk dipasah. Kalau laki-laki tambah 2 didapati ternyata mohon maaf si laki-laki tak bisa melakukan hubungan badan karena lemah alat atau lemah mentalnya, maka si perempuan boleh minta untuk dipasah. Atau mohon maaf, kalau si laki-laki tidak memiliki alat al-jabbu yang memang terpotong, habis, tak ada lagi tersisa, maka ini juga si perempuan berhak minta dipasah. Nah, kalau cacat yang ada pada diri perempuan tambahannya, kalau ternyata mohon maaf tempat melakukan hubungan badannya tersumbat baik dengan daging yang namanya rutaqa ataupun dengan tulang yang namanya qurana, maka ini si laki-laki berhak datang kepada hakim untuk mempasah. Ingat, perpisahan di dalam pernikahan itu ada talak, ada pasah. Ada talak, ada pasah. Bainunah istilahnya, perpisahan itu ada 2, ada talak, ada pasah. Pasah ini tidak mengurangi bilangan talak. Pasah ini tidak mengurangi bilangan talak. Jadi kalau sudah dipasah, nah, yang pertama kalau talak ada istilah rujuk, kalau pasah tak ada istilah rujuk. Nah, walaupun belum habis masa iddahnya, itu tetap tak bisa rujuk kalau pasah ini. Nah, misal ada suami istri, lalu ternyata didapati oleh si suami misalnya istrinya gila. Nah, belum pernah talak, maka dia mengadu ke hakim, Pak Hakim, aku tak bisa hidup dengan istriku yang gila seperti ini, sepertinya aku minta dipasah. Nah, ternyata setelah dipasah, sebulan diterapi sama orang tuanya, Masya Allah sehat balik. Nah, bahkan lebih cerdas dari sebelumnya, nampaklah lebih menarik dari sebelumnya. Kalau sebulan, kira-kira masa iddah udah habis belum tuh? Belum. Kalau talak, kalau belum habis masa iddah bisa rujuk? Bisa. Kalau pasah tak bisa. Nah, jadi kalau mau balik bagaimana? Harus nikah ulang. Nikah ulanglah mereka, mahar dikasih lagi, saksi wali, semua syarat dipenuhi lagi, kemudian jadi suami istri lagi. Nah, lalu ternyata jadi suami istri, setelah ini cekcok. Si suami bilang cerai kita, talak berapa nih jatuhnya? Talak 1. Loh, tapi sudah pasah. Pasah tidak masuk hitungan talak. Jadi itulah perbedaan pasah dengan talak. Pasah tidak mengurangi bilangan talak. Nah, itu yang lalu. Nah, begitu juga bagi laki-laki yang memberikan syarat. Nah, satu lagi ya, aib atau cacat ini sebagian ulama itu memberikan kias kepada penyakit-penyakit yang juga tingkatnya hampir samalah dengan penyakit-penyakit ini. Ada AIDS-nya, mungkin ada penyakit AIDS,
Nah, HIV. Kalau itu ternyata didapati ada pada diri pasangan, apakah boleh pasangannya ini mempasang? Sebagian ulama mengatakan boleh, karena termasuk penyakit yang munafir, membuat orang tak nyaman dekat-dekat, bikin orang ingin jauh dari dia. Maka oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan ini samalah seperti lepra ataupun sopak tadi itu, ataupun penyakit-penyakit lain lah yang kalau dikategorikan tingkatnya sudah setingkat dengan juzam ataupun baros tadi. Mana tahu nanti ada yang bertanya seperti itu. Kemudian yang lalu, ini karena udah lama kali kita liburnya, takutnya nanti lupa. Ini lanjutan dari mana? Yang lalu dibahaskan juga bahwasannya seandainya ada seorang laki-laki yang menikah dan memberikan syarat khusus kepada seorang perempuan, memberikan syarat khusus kepada pihak perempuan. Misal saya mau nikah sama anak bapak, tapi syaratnya anak bapak masih perawan lah. Nah, atau saya mau nikah sama anak bapak, tapi syaratnya ya anak bapak itu kulitnya harus putih. Nah, misal tak dihadirkan di situ perempuannya. Saya mau nikah anak bapak, tapi syaratnya minimal tingginya tak boleh kurang dari 160 cm. Nah, itu misal seperti itu syaratnya. Lalu kalau ternyata tidak sesuai dengan yang syarat yang diberikan, itu bagaimana pernikahannya? Maka di sini pertama yang harus dibahas, yang harus diketahui supaya nanti kalau kejadian tak repot atau tak bingung hukumnya. Kalau seandainya nanti terjadi ternyata ada yang seperti itu bagaimana? Syarat baru dianggap sebagai syarat kalau disebutkan dalam akad. Nah, syarat barulah menjadi syarat kalau disebutkan dalam akad. Kalau dia disepakati di luar akad, ini tidak dianggap. Oke, anak saya masih perawan. Nah, sepakat lah ya, syaratnya harus dia masih perawan. Iya. Tapi ketika akad tak ada disebut, saya nikahkan kepadamu anak kandungku fulanah, mas kawin sekian dibayar tunai. Saya terima nikah fulanah, mas kawin sekian dibayar tunai. Ternyata mengaku si perempuan karena sulit membohongi bahwa dia sudah tidak perawan. Apakah bisa mempasah? Tidak. Kenapa? Karena tidak disebutkan syaratnya di akad. Oh, ini tidak memenuhi syarat ini. Ngadu ke hakim, Pak Hakim begini, panggil saksi. Betul, ada syarat begini, kami tak dengar kata saksi. Kenapa? Karena tidak diakad. Jadi gimana? Aku tak mau lagi sama dia. Ya kalau kau tak mau, ceraikan. Nah, jalannya adalah ditalak, bukan dipasang. Tapi kalau seandainya disebutkan di akad, nah, saya nikahkan kepadamu anak kandungku fulana dengan syarat dia masih perawan, mas kawinnya sekian dibayar tunai. Saya terima nikah fulana dengan syarat dia masih perawan, mas kawinnya sekian dibayar tunai. Lalu ternyata mengaku tidak perawan atau ketahuan bahwa tidak perawan, ngadu ke hakim, dipanggil saksi, betul ada syarat begini, benar, maka pasang. Apa konsekuensinya kalau pasang? Mahar balik penuh kalau belum jima. Kalau talak tak ada. Nah, separuh aja baliknya kalau belum jima. Nah, itu juga dia perbedaannya. Kalau pasang belum jima, mahar balik penuh. Tapi kalau talak sebelum jima, hanya balik separuh. Nah, inilah perbedaannya tadi. Jadi maka syarat-syarat sepertinya harus disebutkan di akad. Tapi kalau seandainya ada orang yang menyebutkan syarat tadi itu di akad, agak merinding juga yang dengar. Ada pula syarat-syarat begitu, agak tabu didengar orang. Biasanya semua persyaratan itu kan di balik layar sebelum akad. Kalau seandainya seperti itu sebenarnya nggak laku dalam syariat, paling secara adab sajalah. Kalau seandainya tak laku dalam syariat, maka apakah masih bisa berpisah? Bisa, tapi jalannya talak. Nah, talak mengurangi jumlah talak, tidak mengembalikan mahar secara penuh. Nah, kalau syarat disyaratkan dari masalah perawan dari Ustaz,
kita tahu memang udah betul-betul lah perawan, namun setelah itu belum digauli diperkosa sama orang, ada? Tak ada. Kalau memang terjadinya itu setelah akad nggak berlaku. Jadi saya terima nikahnya, artinya saat nikah itu dia perawan. Nah itu tadi. Kalau ternyata setelah akad barulah hilang keperawanannya, entah ternyata sebelum jima sama suaminya, setelah akad dia berzina sama laki-laki lain, misalnya begitu, apakah mempengaruhi syarat tadi? Tidak, karena syarat itu artinya saat akad itu tadi. Terima kasih. Apa yang penting sampai lah kayaknya. Jadi itu tentang masalah syarat yang kadang banyak dipermasalahkan. Nah, saya di tiap bulan Ramadan itu bikin kajian fikih munakahat, fikih pernikahan. Nah, tapi biasanya kitab yang tipis-tipis karena targetnya diselesaikan. Karena ingin saya orang yang nikah di bulan Syawal itu selesai ilmunya tentang nikah. Jangan berani nikah tanpa ilmu. Ini yang muda-muda. Nah, kalau udah Syawal, semangat menggebu-gebu. Syawal nih. Nah, kalau bisa nikah sekarang tapi ilmu tak ada, jangan berani nikah kalau tak ada ilmu. Nah, jadi betul-betul lah pelajari nikahnya. Banyak kali masalahnya, banyak betul cabang-cabang persoalannya. Jadi oleh sebab itu jangan nikah kalau belum ada ilmunya. Nah, apa istilahnya? Yang sebelum itu penataran, sebelum nikah, pengarahan. Penataran pranikah itu tak bisa dijadikan patokan, tak bisa dijadikan pegangan. Mekaniknya sih belum ini. Amer di mana? Yang satu lagi apa sih? Jadi pengarahan sebelum nikah tuh, pranikah tuh tak cukup untuk bekal mengarungi rumah tangga yang banyak betul persoalannya. Berapa lama biasanya Pak? Kalau pengarahan pranikah? 1 hari kira. 1 hari. Itu pun cuma 2 jam paling. Itu pun yang umum, macam umum. Ada bukunya, suruh baca aja di rumah. Dikasih buku, suruh baca di rumah. Orang habis akad mana pula ingat nak buka-buka buku lagi. Banyak yang lain yang nak dibuka. Tak bisa. Kalau seandainya dikasih buku, nah kalian baca ya, mana bisa begitu. Maka udah langsung pelajari Allah. Langsung pelajari bersama para ulama lah hukum-hukum nih. Talaqi, terserah kitabnya. Kalau yang mau standar, yang tipis-tipis pun jadi, tapi itu pun udah cukup. Kalau yang betul mau rinci, Idhohul Bab tuh yang Melayunya. Nah, baca itu kalau udah hafal Idhohul Bab, bukan cuma bisa menikahkan orang pun bisa. Kalau sudah ngerti Idhohul Bab tuh, nah, menikahkan orang pun udah boleh. Nah, itu udah lumayan lah itu. Udah bisa jadi mufti untuk masalah pernikahan kalau ngerti Idhohul Bab tadi. Nah, ini yang muda-muda semangat nikah harus dibarengi dengan semangat mau mempelajari ilmu tentang pernikahan. Anaknya kalau seandainya sudah di usia dekat gitu, mulai diarahkan ngaji pernikahan. Nah, banyak betul yang sangkut-sangkut di situ akhirnya jadi masalah. Nah, tak ngerti hukumnya. Nah, tadi Bang Ahmad tuh cerita jam 1 pintunya digedor. Jam 1 malam pintunya digedor.
Gara-gara bertanya, kita jatuh belum talak gitu kan? Orang sibuk akhirnya. Gara-gara dia tak mengaji, jam 1 malam digedor, tak bisa bertahan sampai besok dia tak tahu. Itulah tadi. Jadi kalau seandainya seperti itu, ini kan tanda orang tak ngaji, tanda orang kurang ilmunya. Jadi maka yang muda-muda pelajari fikih pernikahan. Umur 20 tahun dah mulai belajar. Ini kita entah berapa lama hatamnya ini. Nanti hatam nih pas mungkin 5 tahun, 25 tahun, nikah lah. Itu tadi. Yang belum ada bini. Iya. Kalau seandainya pun yang sudah menikah, banyak hal. Kayak kemarin saya disuruh ngisi nasihat pernikahan. Jadi waktu disuruh ngisi nasihat pernikahan, saya kasih satu amalan. Itu tertulis dalam kitab Idhahul Bab itu. Awal pertama laki bini itu jumpa, suami istri itu bertemu, ada amalan. Letakkan tangan laki-laki di ubun-ubun istri sambil baca bacaannya. Ada yang tahu, tak ada yang tahu. Kalau yang lajang tak tahu tak masalah. Ini yang udah nikah, ada yang tahu? Tak tahu semua. Saya bilang dah buat sekarang, masing-masing pegang kepala istri di kodo, saya bilang. Pegang kepala ubun-ubun istri sambil baca barakallahu likulli minna fi sahibihi. Itu bacaan. Kan itu amalan tuh. Mudah-mudahan di awal tuh berkah dia kalau itu dilakukan. Pertama kali jumpa, letakkan tangan ke atas kepala istri sambil baca barakallahu likulli minna fi sahibihi. Pak Isa buat tadi? Tak ingat. Odo Pak Isa. Dari rumah pegang kepala istri, walaupun udah keras kepalanya sekarang. Mungkin lah. Kalau dulu masih lunak mungkin. Yang belum buat lah. Itu amalan fikih pernikahan. Jadi kalau yang seperti itu sudah diketahui kan enak mengamalkannya. Apa saja sunnah-sunnahnya ketika pertama kali jumpa, bacaannya yang dilakukan. Kalau bacanya fikih yang pernikahan yang berkaitan itu dengan fikihnya biasanya nggak tertulis, apalagi kayak Matla'ul Badra ini nggak nampak biasanya. Kalau bacaannya Ustaz misalnya udah jadi atur nenek, cuma dibaca gitu ya tak apa-apa. Ya tak apa-apa. Karena foto yang lalu lah. Bahasanya lupa hari itu. Letakkan tangan kanan ke atas ubun-ubun istri sambil baca itu. Ingat yang muda-muda kan? Barakallahu likulli minna fi sahibihi. Ini mana tahu ada yang nak menikah nanti. Terjemahnya itu bisa? Terjemahnya ya bisa. Doanya sampai, cuma lafaznya tak seperti lafaz yang diajarkan. Karena ada dua memang, ada makna dan ada lafaz. Kalau bisa dua-duanya terjaga. Artinya apa itu? Barakallah, semoga Allah memberkahi likulli minna, masing-masing dari kita, fi sahibihi, pada pasangannya. Maknanya aku jadi berkah untukmu, kau pun jadi berkah untukku. Kalau singkat ada doanya barakallahu lana. Barakallahu lana, dapat doanya, tak dapat lafaznya tadi tetap. Jadi ini memang dibuat persis seperti yang disampaikan tadi. Jadi itu tadi. Banyak yang memang tak belajar, akhirnya tak sampai lah ilmunya tadi. Ini yang punya anak-anak lajang usia udah 20 tahunan bawa ngaji fikih munakahat, fikih pernikahan. Karena tak sedikit banyak pembahasannya. Belum lagi juga harus dibahas. Ada kitab namanya Uqudul Lijain. Itu pembahasan fikih munakahat tapi nuansanya tasawuf. Kalau ini kan fikih. Kalau fikih pernikahan secara fikih nih, terkadang agaknya perasaan agak kurang dilibatkan di situ. Ketika suami tak bisa memberikan nafkah yang minimal, maka boleh istri minta pasah, dan datang ke hakim minta dipasah, boleh. Kan kesannya tak pakai perasaan dulu. Pokoknya boleh. Ketika istri memang sudah tidak lagi istiqomah halnya,
ghairu mustaqimatil hal, bukan orang yang istiqomah dalam agama, artinya sudah fasik. Maka dia sunnah di bahasa fikihnya, dia sunnah diceraikan. Itu bahasanya begitu. Nah, tapi nanti kalau di tasawuf agak beda. Bahkan ada satu kitab namanya As-Sabru 'ala Zaujah. Satu kitab temanya tentang bersabar terhadap istri. Walaupun istrinya bagaimana halnya, tetap dianjurkan untuk sabar. Ada juga, nah itu juga harus dibaca. Kadang ada orang kalau belajar fikih ini, belajar nikah ini cuma dari sisi fikihnya, kaku betul berumah tangga tuh. Nah, main cerai aja. Dek, kok kayak gini udah cocok diceraikan nih. Kok baca kitab Matla'ul Badrain tuh, ini nusyuz nih. Nah, coba laki-laki yang baca juga sisi tasawufnya. Nah, inilah mungkin yang naikkan derajat aku. Dengan ngomelnya, merepetnya istri, dapat pahala gratis. Nah, itu tadi. Iya, itu tadi. Sementara ketika dia sabar tiap hari dia dapat pahala. Nah, jadi makanya saya ingat dulu kata Gus Paha, kalau istri ngomel, istri cerewet itu justru kita dapat pahalanya lebih mudah. Cukup diem aja. Tapi ketika istri nggak ngomel, itu kita dapat pahalanya mesti belikan dia makanan, berikan baju segala macam, baru pahala kita. Tapi kalau dia lagi ngomel cukup diam aja. Nah, sama udah mencakar-cakar itu. Main tangan gitu. Kalau seandainya sampai main tangan tetap bisa sabar juga, adalah pahalanya. Ingat, beda sabar sama takut, Pak Isan. Nah, itu tadi. Ada diam karena takut. Sabar itu beda sama takut. Kalau sabar itu tetap dia, aku mau begini, ya udah begini. Walaupun marah pokoknya begini. Jadi nyikapnya tetap sabar. Nah, pokoknya ini udah keputusan abang karena ini sesuai kamu. Oh, abang begini segala macam. Ya, terserah, pokoknya udah begini. Itu sabar namanya. Tapi kalau takut tuh sampai nggak bisa memberikan keputusan, nah, itu baru takut, bukan sabar tuh. Nah, jadi memang ada anjuran untuk sabar yang seperti itu terhadap istri tadi. Jadi makanya yang seperti ini juga harus dibahaskan. Jadi membahaskan masalah pernikahan dari sisi fikih itu untuk tahu hukum, dari sisi tasawuf untuk bisa bersabar dan bersyukur dalam pernikahan. Nah, ketika suami sakit nggak bisa cari nafkah, secara fikih udah pasang. Ini nggak bisa ngasih nafkah, udah selesai. Nah, kalau untuk sabar tuh, kalau kata Sayyiduna Umar apa? Sampai berapa lama lah batasan sabar tuh? Kata Sayyiduna Umar apa? Bisa kita duluan yang mati atau dia duluan yang mati? Mati. Jadi kan waktu ada orang datang ke rumah Sayyiduna Umar kan lagi diomel-omelin, yang kisahnya udah sering kita ceritakan tuh. Sampai dia pun akhirnya nggak mau menceritakan keadaan halnya, karena yang mau diceritakan tentang cerewetnya istrinya. Ternyata di rumah Sayyiduna Umar juga dicereweti luar biasa. Wah, sama rupanya masalah. Pulang aja lah, nggak bisa diajak cerita orang begini. Akhirnya dipanggil sama Sayyiduna Umar, loh kenapa tak jadi cerita? Tak apa-apa Tuhan, udah cerita aja. Nah, ini mohon maaf, bukan maksud menyinggung. Aku nak menceritakan istriku cerewet, istriku kan lebih cerewet. Nah, jadi akhirnya kata Sayyiduna Umar, nah, sudah sabar saja sama istri. Walaupun dia cerewet, anak kita dia yang besarkan. Walaupun dia cerewet, anak kita dia yang urus. Sabar. Ima itu artinya ada kalanya kita duluan yang mati atau dia duluan yang mati. Itu bahasa Sayyiduna Umar. Artinya memang dianjurkan kayaknya sabar itu sampai mati. Jadi seolah dari situ ya tak ada cerita batasnya lah untuk sabar. Nah, kalau dalam kitab Mauqudul Hijjah itu banyak betul kisah bagaimana fadilah sabar pada seorang istri. Ada satu kisah di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, memang agak sulit. Namanya agak sulit disebut. Baljaban atau apa, lupa saya. Nama satu daerah, dan dia pakai nama daerahnya itu sebagai namanya. Jadi dia ini nak
bermusafir bersama dua orang yang sangat alim. Nah, jadi dia mau pergi ikut sama dua orang yang alim. Kalian mau kemana? Kami mau ke satu kota, mau ziarah kepada ulama-ulama di sana. Aku ikut, kata ulamanya. Sementara dua orang ini nggak kenal, kau ini siapa? Udahlah, pokoknya aku mau ikut saja. Aku pun nggak kenal kalian, yang aku tahu katanya kalian dua ini orang alim kan? Nah, tapi katanya boleh kau ikut. Tapi untuk masalah tanggung jawab makan kita pakai piket, kita bergilir. Hari pertama aku yang tanggung jawab makanan kita semua. Hari kedua dia, nanti hari ketiga kau. Baiklah. Nah, kemudian berangkatlah. Di hari pertama malam mereka mau makan. Maka orang yang pertama gelar sajadah, dia tadahkan tangan. Dia bertawassul dengan satu nama ulama. Dia sebutkan bahwa kalau seandainya lah bisa ini menjadi perantara terkabulnya doa, kabulkan ya Allah ya Allah. Ternyata turun makanan dari langit, langsung dimakan orang tuh. Terkejut lah, wah ini memang betul-betul ulama luar biasa. Dan di hari kedua ketika mau makan, temannya yang kedua juga bertawassul dengan seorang nama ulama, cuma tak terdengar doanya. Turun juga makanan dari langit. Luar biasa. Di hari ketiga, sekarang giliranmu, bingung lah dia belum sampai sekelas itu. Tapi adalah dia gelar sejadah juga. Akhirnya bagaimana doanya? Ya Allah, aku bertawassul dengan orang yang ditawasulkan oleh dua orang sebelum aku. Gak tahu namanya siapa, tapi begitu bahasanya. Ya Allah, aku bertawassul dengan orang mulia yang dijadikan tawasul oleh dua orang temanku ini. Mohon turunkanlah makanan untuk kami. Turunnya lebih banyak daripada dua orang tadi itu. Kawan yang dua lebih terkejut melihat ini. Siapa yang kau jadikan tawasul perantara untuk mendapatkan yang seperti ini? Dia pun tak tahu orang aku bilang yang kalian tawasul kan. Akhirnya tapi dia supaya tak nampak kali lah dia ini bukan orang yang seperti itu. Aku tak akan kasih tahu sebelum kalian kasih tahu siapa yang kalian tawasulkan. Pandai juga dia, tak nampak lah bahasa yang tak pahamnya dia. Maka orang dua ini bilang, kami pernah disampaikan kepada kami orang yang sangat mulia. Siapa? Namanya disebutlah nama Syekh Baljakan. Nama dia disebut tadi. Dia pun sampai bingung lah, kok aku dijadikan alat tawasul? Makanya ketika dia bertawasul, ternyata dia bertawasul dengan dirinya sendiri jadi berlipat-lipat ternyata. Akhirnya dia katakan, itu yang kalian bertawasul dengan nama orang itu aku. Aku aja nggak tahu kalau aku ditawasulkan oleh orang, dijadikan sebagai media pengabul doa. Ternyata setelah ditanya kenapa dia punya yang begitu luar biasa posisi di sisi Allah, dia punya istri yang akhlaknya buruk luar biasa kepada dia, dan dia bersabar terhadap istrinya. Dahsyatnya, jadi wali gara-gara istrinya cerewet. Lalu dia pulang dan dia ceritakan kepada istrinya, "Dek, aku wali, Dek." Wah, merepetlah istrinya, kayak kau wali begini-begini segala macam. Kau tahu kenapa aku jadi wali? Gara-gara inilah aku jadi wali. Di akhir kitab tuh ketika mendengar itu, istrinya pun taubat. Istrinya pun tahu kalau sampailah aku ini bisa mengangkat jadi wali, berarti aku musibah yang luar biasa besar. Ada itu dahsyatnya sabar sama istri. Banyak betul fadilahnya. Sabar sama istri. Bahkan di dalam kitab As-Sabru 'ala Zaujat itu ada seorang mengadu kepada seorang ulama. Wahai tuan, dulu ayahku menyuruhku menikah, maka aku pun menikah. Setelah aku menikah, ayahku melihat istriku tak baik, maka dia suruh aku menceraikan istriku. Kira-kira bagaimana? Kata ulama ini, jangan kau ceraikan istrimu, sabar kau dulu.
Apa kata orang? Tapi dulu Sayyiduna Umar pernah menyuruh Abdullah bin Umar untuk menceraikan anaknya, dan itu dikabulkan, dituruti oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar. Apa kata ulama tadi? Kalau ayahmu sudah sederajat Umar dan kau sudah sederajat Abdullah bin Umar, buatlah. Ini yang nyuruh belum setingkat Umar, jadi jangan kau buat dulu. Entah ayahmu salah nilai, entah ayahmu itu salah, maksudnya memberikan saran. Jadi banyak memang dari situ yang memang kesannya agak di luar konteks dari pembahasan fikih. Jadi jangan dari fikih ini juga yang hanya dipatok, dipelajari. Patokannya pokoknya ilmu fikih, gersang nanti, nggak ada bahasanya perasaan yang dipakai dalam pernikahan tadi itu. Nah, banyak nanti di situ ya. Nah, tentang masalah nikah 1, 2, 3, 4. Oh, fikih boleh deh. Ya udah buat saja. Nah, mau menangis mau apa, pokoknya aku tak melakukan dosa. Kan kesannya begitu kalau fikih. Tapi nanti ada di dalam tasawufnya itu bagaimana sebenarnya. Jadi makanya jangan hanya kaji nikah dari sisi fikih, juga dari sisi tasawufnya. Nah, kita lanjut lagi ya di sini. Nah, bermula tipu daya yang memberi bekas pada harus pasang dengan sebab menyalahi syarat itu, tipu daya yang jatuh ia pada akad. Nah, ini yang tadi. Kalau ternyata ada yang menipu, seseorang pingin nikah dengan seorang perempuan dengan syarat, misal dikatakan perawan tadi, lalu ditipu perempuan laki-laki ini ternyata tak perawan. Mana yang bisa memberikan kesan untuk mempasang? Mana yang bisa membuat si laki-laki itu mempasang? Kalau tipu daya itu jatuhnya pada akad. Nah, ada tadi disebutkan saat akad tadi. Bisa paham? Ini yang tadi kita bahas. Tapi kalau seandainya cuma di belakang layar saja, tak ada disebutkan pada akad, nanti tidak. Seperti katanya, aku kawinkan dikau akan perempuan yang muslimah, disebutkan muslimah. Nah, atau perempuan yang bikir, perempuan yang perawan, disebutkan perawannya. Di terjemahannya bikir, darah. Nah, perawan. Saya pikir ditulis bikir juga. Nah, bikir ini atau perempuan yang merdeka ini. Jadi disebut saat akad, ku kawinkan kepadamu anakku fulanah binti fulan yang perawan, karena dia minta syaratnya perawan. Atau yang merdeka. Nah, atau yang muslimah, itulah disebutkan. Karena bahwasannya syarat itu hanya sesungguhnya memberi bekas pada akad jika disebutkan dia pada akad. Nah, itu tadi. Kalau disebutkan pada akad, bersalahan jika terdahulu ia daripada akad. Artinya berbeda hukumnya kalau syarat itu sudah disepakati sebelum akad, maka ini tidak memberi bekas, tidak mempengaruhi terhadap kebolehan pasah ataupun tidak. Nah, bisa paham ya. Nah, misal ada yang mau nikah sama orang yang sukunya Jawa misalnya, syaratnya sukunya harus Jawa, iya misalnya. Ternyata bukan Jawa. Nah, dan itu disebutkan. Nah, aku nikahkan kepadamu fulanah binti fulan yang bersuku Jawa, mas kawinnya sekian. Ternyata bukan suku Jawa, boleh pasah, boleh. Nah, kalau tidak nanti itu tidak boleh. Dan adapun tipu daya yang memberi bekas pada boleh kembali dengan harga anaknya yang lagi akan datang itu, maka memadai padanya terdahulunya daripada akad. Nah, ini sebenarnya saya termasuk agak
kurang minat untuk menjelaskan panjang lebar. Kenapa? Masalahnya tak ada, jelimetnya luar biasa. Ini masalah nikah sama budak nanti. Nah, nih kita baca sajalah. Saya jelaskan sedikit-sedikit saja. Nah, nanti ini pembahasannya. Berikutnya. Dan jika ditipu daya akan dia dengan merdeka amah. Nah, ditipu seseorang padahal yang dinikahkan kepadanya budak. Amah itu artinya budak. Tapi dibilang merdeka. Kalau seandainya seseorang ditipu dengan merdekanya amah, maka jadi anaknya dahulu daripada ia ketahui akan ibunya sahaya. Bisa paham itu kalimatnya? Belum. Saya nikahkan kepadamu fulanah yang merdeka ini. Nah, mas kawinnya sekian. Saya terima nikah fulanah yang merdeka ini, mas kawinnya sekian. Padahal itu budak. Padahal budak. Nggak tahu dia kalau ternyata istrinya budak. Dia jima, kemudian lahir anak. Dalam sangkaan istrinya merdeka. Ternyata setelah udah lahir anak baru dia tahu bahwa istrinya adalah budak. Nah, ini maksudnya sini. Maksudnya kita bahas. Dan jadi dikatakan di sini, dan jika ditipu daya, nah akan dia dengan merdekanya amah, maka jadi anaknya, terlahir anaknya dahulu artinya sebelum daripada ia ketahui akan ibunya sahaya. Dia belum tahu kalau ternyata ibu anaknya itu adalah budak. Nah, merdeka yakni jadi merdeka anaknya. Anaknya hukumnya apa? Merdeka. Walaupun ibunya budak. Kenapa? Karena si suami menyangka istrinya merdeka. Kalau sudah anaknya merdeka begini, yang rugi siapa? Yang rugi tuan si istri. Kan istri budak. Kalau budak punya tuan nggak? Kalau lahir anak seharusnya nambah nggak harta tuannya? Nambah, karena jadi budaknya jadi dua. Tapi karena kasusnya seperti tadi, anaknya hukumnya apa? Merdeka. Berarti rugi nggak tuannya? Rugi. Nah, ketika anaknya jadi merdeka anaknya, dan wajib atas orang yang kena fardu, artinya si suaminya. Wajib atas orang yang kena fardu, lingkari saja suami si budak yang dia anggap merdeka tadi, bayar harga anaknya diberi kepada penghulu amah. Wajib si suami membayar harga anaknya tadi itu, duitnya kasih kepada tuan si perempuan. Kenapa? Kan dia membuat rugi si tuannya tadi. Berapalah harga anak itu? Nah, kalau dihargakan, bayar kepada tuannya. Nah, kemudian dibayar penghulu itu tuannya. Dan ia kembali ini ia rujuk, dibuat aja tuntut balik. Dan dia kembali artinya dia menuntut balik dengan harga anaknya atas orang yang menipu daya akan dia. Si suami menuntut, Pak Hakim, semalam Pak Hakim menikahkan aku sama perempuan ini, Pak Hakim bilang dia merdeka, misal begitu. Ternyata dia budak, habis duitku bayar sama si tuannya. Sekarang aku tuntut Pak Hakim untuk bayar lagi ganti rugi. Begitulah jalannya. Yang menipu wajib bayar kepada suami wajib bayar kepada tuan. Nah, jelimet, nggak ada lagi kasusnya. Makanya saya bilang saya kurang minat membahas secara lebih rinci lagi. Udah mutar otak sana sini, tak ada amalnya lagi. Nah, karena ini kalau menipu tentang budak kayak tadi itu. Nah, ini masalah seperti ini nggak mesti diangkat disebut. Misal nih, ini merdeka Pak Hakim, dia merdeka dia nih. Dah, saya nikahkan kepadamu fulanah, mas kawinnya sekian. Saya terima nikah fulanah, mas kawinnya sekian. Nah, untuk masalah pasahnya nggak bisa, tapi masalah harga anaknya tetap berlaku. Makanya tadi di atas dikatakan, sementara kalau untuk masalah harga anak yang kembali itu tak mesti ada di akad. Tadi kan di atas dibahas tuh, seperti itu.
Nah, ini kita baca saja lah. Yang tak bawa kitab kasihan, puyeng. Karena sana sini. Tapi beginilah ngaji kitab tuh. Kita pun poning. Wah, bawa kitab aja pusing. Apalagi tak bawa. Nah, nih. Berikutnya. Dan kembali dengan harga pada orang yang menipu akan dia. Dan diiktibarkan harga anaknya waktu diperanakkan dia. Harga anak jangan nanti kalau besar. Wah, ini kalau besar ini mahal nih, ya janganlah, pas lahir itulah harga anaknya waktu diperanakkan dia tuh. Nah, kira-kira kalau bayi budak harganya berapa misalnya. Nah, adapun anak yang kemudian daripada sudah diketahui akan ibunya sahaya, tapi kalau anak itu lahirnya setelah si suami mengetahui bahwa ternyata istrinya adalah budak, pertama dibilang, nah merdeka ini, merdeka, nikahlah. Belum lahir anak, suaminya udah tahu, oh ternyata budak ini. Tapi udahlah, tak mengapalah, melakukan hubungan badan. Lahir anak, berarti anak lahir setelah dia tahu bahwa dia ditipu, bahwa ternyata istrinya adalah budak. Nah, jadi di sini dikatakan kalau seandainya tadi menipu dayakan diri. Adapun anak yang kemudian daripada sudah diketahui akan ibunya sahaya, jadi sahaya anak itu. Anaknya tetap statusnya budak. Kenapa? Suaminya udah tahu. Nah, milik siapa? Bagi penghulunya, milik si tuannya, tuan emaknya lah. Nah, tiada jikalau menipu daya akan dia oleh penghulu amah. Tapi kalau yang nipu itu adalah si penghulunya, si tuannya, Allah. Tuannya yang nipu si laki-laki ini, dibilangnya merdeka, padahal itu budak. Budaknya budak dia pula. Nah, kalau yang menipu itu adalah tuannya, nah, maka tiada diberi kepadanya sesuatu. Tuannya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ia sendiri membinasakan haknya. Kan anaknya jadi merdeka gara-gara apa? Gara-gara ditipu. Siapa yang nipu? Tuannya. Kan berarti dia sendiri. Sebab akhirnya menjadi anaknya merdeka. Maka tidaklah bahasanya dia mendapatkan apapun. Ini mohon maaf untuk yang dengar, pas kebetulan lagi gini kajinya. Nah, jadi dalam pokoknya dengar saja, paham tak paham dapat pahala. Nah, ngaji masalah budak ini paling pusing karena nggak pernah ada lagi contohnya sekarang. Nah, dan tiada pula jika keluar anaknya mati. Kalau seandainya keluarnya mati, maka juga nggak ada hak. Dengan tiada sebab jinayah. Kalau seandainya matinya tanpa sebab jinayah, memang keguguran normal, maka tiada sesuatu padanya, nggak ada wajib bayar apapun, karena hidupnya tiada diyakinkan dia, karena memang hidupnya nggak pernah nampak, bukan karena jinayah. Adapun jika keluar anaknya mati dengan sebab jinayah, tapi kalau seandainya dipukul perut ibunya lalu keluar anaknya tadi mati, maka wajib padanya ghurrah bagi warisnya atas aqilatul jani. Ghurrah ini lagi apa? Ghurrah ini adalah bayaran secara bahasa sih sebenarnya budak. Panjang jelaskan ghurrah, udah nanti aja lah. Panjang, udah panjang nanti tambah bingung. Kasihan yang udah lewatkan aja dulu. Pokoknya kalau ada orang dibunuh itu kan ada diatnya. Iya. Kalau kita bunuh orang itu diatnya 500 ekor unta. Itu diatnya tuh. Kalau ada seseorang membunuh seseorang, diatnya 500 ekor unta. Nah, berapa harga satu ekor unta? Yang pernah naik haji, satu ekor unta berapa harga? Kita bilanglah misalnya 30 juta kali 500, 1,5 M, ya kan? Itulah yang harus dibayar kalau bunuh orang. Nah, kalau seandainya yang dibunuh masih dalam bentuk janin, ada juga diatnya. Itulah yang nanti disebut dengan ghurrah. Nah, berapa diatnya? 1/10 diat ibunya,
1/10 dia ibunya, tapi juga pembagiannya nggak semudah itu, panjang dan jelimet nanti, intinya begitu. Nah, Udah punya awal ya. iya. Nah, dan itu istilah buroh. Dan jikalau tipu daya itu daripada wakil penghulu amah, kalau seandainya yang menipu itu adalah wakil dari tuan si budak, kata tuannya adalah, nah, aku berwakil samamu untuk menikahkan budakku ini. Dia kan memang wali terhadap si budaknya. Ternyata nipu si wakilnya ini, dia bilang itu merdeka misalnya, atau bagaimana caranya. Pokoknya yang menipu bukan penghulunya tapi wakilnya. Atau daripada amah, atau si budaknya sendiri yang nipu bahwasannya dia orang merdeka. Niscaya bergantunglah harta anak dengan zimmah wakil atau dengan zimmah amah, maka ditututi akan wakil dengan dia pada ketika itu jua, dan akan amah yang bukan mukatabah kemudian daripada dimerdekakan dia. Yang bayar, kan berarti nanti anaknya lahir merdeka tuh. Yang bayar harga anaknya siapa? Si wakil ataupun si budak, karena budak yang nipu. Kapan budak mau bayar? Dia aja budak, dia tak punya uang nanti kalau dia merdeka. Nah, itu jadi hutang dia. Nah, gitulah. Ya. Berikutnya, bermula amah yang dimerdekakan dia di bawah suaminya yang sahaya harus bagi amah ia khiyar. Misal ada pasangan budak, suaminya budak, istrinya pun budak. Ternyata istrinya dimerdekakan sama tuannya. Berarti sekarang tidak sekufu lagi. Suami budak, istri merdeka. Oh bang, aku udah merdeka. Malu kurasa aku punya suami budak. Ingat, ini kalau bahas fikih ini macam tak berperasaan memang. Jadi masa aku udah merdeka suamiku budak bang. Udahlah, aku adu ke hakim, aku minta pasang. Bahkan nanti ini nggak mesti ngadu ke hakim. Udah bang, kita pisah. Tapi bukan talak ya. Kita pasang. Boleh tuh, boleh. Dia tak ingat dulu dia budak juga. Begitu merdeka dia minta pisah sama suaminya yang budak. Boleh, boleh. Nah itu tadi saya katakan, kalau belajar nikah nih dari sudut fikih aja macam tak berperasaan suami istri. Nah, jadi di sini dikatakan kalau seandainya si istri merdeka sementara suaminya masih sahaya, harus, artinya boleh bagi amah ia khiyar. Boleh si perempuan tadi untuk khiyar pada pasah nikahnya. Dan jika tiada dengan qadhi sekalipun, nggak perlu ngadu ke hakim. Langsung aja satu, bang aku udah merdeka, kok masih budak? Udahlah, kita udah nggak selevel, udah nggak sederajat, pisah kita bang. Aku mau minta pasang, aku mau mempasang, udah, jadilah. Sakit hatilah suami, diambilnya kita matal badrin. Apa baca? Boleh. Nah itu tadi kalau belajar fikih itu begitu. Boleh pula di sini. Suami tak bisa bercakap. Itu tadi. Dan jadi yang seperti itu dibenarkan. Nah, yang seperti itu dibenarkan. Dahulu daripada pasah atau besertanya. Bentar, kelewatan. Dan jika tiada dengan qadhi sekalipun, sama ada dahulu daripada wati atau kemudiannya, baik sudah pernah jima ataupun belum. Nah, udah pernah jima ataupun belum. Dan tiada boleh khiyar jika dimerdekakan suaminya dahulu daripada pasahnya atau besertanya. Tapi nggak boleh khiyar kalau seandainya si suami dimerdekakan juga sebelum si istri menuntut pasah. Si istri dimerdekakan, si istri masih pikir-pikir, gimana ya? Ini aku udah merdeka, suamiku masih budak. Lagi mikir begitu sampai 2 hari, di hari kedua. Nah, ataupun masih sebentar lah, karena nanti kan nggak boleh ini, nggak boleh lama. Lagi mikir begitu, ternyata si suami dimerdekakan juga sama tuannya. Kata istrinya, udah bang kita pasah. Oh mana bisa, aku udah merdeka. Tapi tadi ada sempat di mana masa aku merdeka kau masih budak. Nah itu tak laku. Pokoknya dia harus pasah di saat suaminya masih budak.
Kalau suaminya merdeka sebelum dia mempasang, tak bisa lagi pasang. Nah, dan bermula segala khiyar yang tersebut itu, baik yang dengan aib ataupun dengan segala macam tadi itu, dengan bersegera. Seperti khiyar aib pada mabi'. Mabi' itu barang yang dibeli. Nah, jadi harus segera. Merasa tak cocok, segera melapor ke hakim. Nanti akan dibahas ya, kalau sekedar untuk karena lapar dia makan dulu silakan, atau karena sudah malam nunggu besok pagi juga nggak masalah. Nah, atau karena mau bersih-bersih dulu mandi dan sebagainya silakan, atau karena sudah masuk waktu sholat dia sholat dulu nggak masalah. Itu nggak dianggap menunda-nunda. Nah, tapi kalau sampai 3 hari sampai seminggu baru dia mau menuntut khiyar pasang, itu udah nggak bisa lagi. Nah, inilah hukumnya. Jadi ya yang seperti ini hukum fikih. Tapi ingat, sabar itu juga ada pahalanya. Ingat, sabar itu jangan sampai juga mengantarkan kepada maksiat. Suami sakit, istri sakit. Saya pernah dengar cerita, ada seorang suami, istrinya sakit parah, udah tergeletak saja. Nah, jangankan untuk berperan sebagai istri, untuk mengurusi dirinya saja si istri udah nggak bisa, udah tergeletak saja. Sementara mohon maaf, namanya suami masih segar, masih sehat, masih punya syahwat kepada lawan jenis, tapi istri sudah tak bisa lagi diapa-apakan. Akhirnya dengar saya cerita, nah suaminya ini suka kali melihati perempuan-perempuan lain. Ini memang mohon maaf kalau begini harus sangat-sangat dimaklumi. Jangan sampai aku bilang, oh apa ada hati, istri sakit begini, dia manusia biasa yang banyak juga digoda oleh setan, yang juga punya nafsu. Nah itu tadi. Jadi jangan kita langsung pandang suaminya yang salah. Istri sakit parah malah dia mau nikah lagi. Coba dilihat dan berapa lama dia sabar. Setahu saya sampai sekarang orangnya masih belum juga nikah lagi. Tapi dengar dari kawan-kawannya, itu tadi lah, kalau melihat perempuan pembicaraannya cantik perempuan nih, kalau begini-begini kan akhirnya sudah mengarah kepada yang kurang pas. Karena kata Rasulullah, kalau seandainya nampak mulah kecantikan seorang perempuan dan membuatmu kagum, maka datangilah istrimu, karena pada istrimu ada seperti apa yang ada pada perempuan itu. Ini dia datang kepada istrinya, tak dia dapati yang seperti itu. Nah, akhirnya yang seperti ini mohon maaf, maksudnya baik kepada laki, baik kepada perempuan. Artinya jangan langsung disudutkan, jangan langsung dipandang sinis orang yang seperti itu. Nah, kadang dianggap keterlaluan kali, istrinya kayak gitu malah dia ada rencana nikah lagi. Karena kita nggak ada di posisinya. Kalau kita ada di posisinya pun itu bagaimana? Begitu juga lah yang lakinya sakit lalu istrinya sehat. Mana tahu. Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Seandainya seperti itu, bijak-bijak memandang perasaan orang. Udah tak bisa nafkahi, si istri masih muda, banyak juga bahasanya dipandang sama laki-laki begini begitu segala macam. Maka mudah bahasanya begini, jangan sampai kita jadi sebab berdosanya orang lain, kan begitu. Itu yang seperti juga harus diperhatikan. Nah, jangan perasaan akhirnya biarlah berdosa, yang penting orang tak sakit hati, ya salah juga tuh begitu. Nah, jadi kalau seandainya begitu, udahlah deh, abang tahunya kok masih muda begini, ikhlas abang. Jangan sampai aku ini jadi jalan dosamu. Jujur jawab di hatimu, tak usah kau takut aku sakit hati bagaimana. Namanya udah tak bisa apa-apa lagi, dan biar aku diurus saja sama keluargaku kan. Seandainya memang kita lihat gelagatnya, tapi kalau memang dia memang bersabar segala macam, itu pahala besar betul. Tapi kan bukan kita yang mengatur sabarnya orang. Entah kita kalau ada di posisinya pun tak sabar juga. Maka inilah masalah penyakit begini begitu, apalagi yang udah tua,
Kalau udah tua mungkin ya kita maklumi, dia pun udah tak ada lagi lah kesana sini, tinggal merawat suaminya atau istrinya saja yang sedang sakit. Nah, makanya ya sehat ini nikmat luar biasa. Banyak sebenarnya amalan-amalan untuk sehat itu yang murah plus mudah lagi. Ada orang kalau udah sakit yang teringat langsung pertama kali dokter dan obat. Coba kita kalau sakit itu diingat dulu dari amalan baginda Nabi itu apa. Yang pertama yang kita masih sehat-sehat nih, kata Sayyidina Ali dalam kitab Syiarus Salikin, kalau sebelum makan itu cicip dulu garam pakai kelingking tangan kanan. Ini makanan dah ada, letak dulu garam di piring, nah, ambil pakai kelingking ujungnya, cicip dulu sedikit, baru nanti makan. Kata Sayyidina Ali yang seperti itu akan menolakkan 70 macam penyakit. Nah kan murah tuh. Daripada beli suplemen ini itu segala macam, wah sampai kadang kapsulnya mahal-mahal betul. Kalau kata Sayyidina Ali itu cicip dulu garam sedikit, habis itu baru makan besarnya, maka itu menolakkan 70 macam penyakit. Nah, kemudian yang memang sudah kena sakit, kadang berobat mahal bisa, tapi ngamalkan yang gratis dari baginda Nabi tak mau. Yang pertama, kalau yang memang udah ada agak sakitnya, rematik, kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, asam-asam yang lain lah, sholat qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, sama dia. Sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, rakaat pertama baca surah Alam Nashrah. Rakaat kedua baca surah Alam Taro, maka itu akan membebaskan dari penyakit. Hadis tertulis dalam kitab Fathul Alam. Di situ bunyinya man qara'a alam wa alam fi sunnatil fajri au kama qala. Barang siapa yang membaca alam dan alam pada salat sunnah qobliyah subuh, buri aminal alam, akan dibebaskan daripada alam. Alam itu secara bahasa sakit. Adabun alim. Itu pernah kita baca ya. Apa nih? Adab yang pedih, adab yang bikin sakit. Jadi kata Rasulullah yang baca alam dan alam pada salat sunnah qobliyah subuh akan dibebaskan dari penyakit. Apa surah yang awalnya alam? Alam Nashrah. Yang kedua Alam Taro. Tuh murah, mudah, tak payah. Kadang rela antri lama di rumah sakit, tapi ini tak teramalkan. Ini amalin. Yang mulai agak sakit-sakit, salat sunnah qobliyah subuh, rakaat pertama baca Alam Nashrah, rakaat kedua Alam Taro. Kemudian yang mudah juga lagi, kalau seandainya ada penyakit, letakkan tangan kanan di atas kepala sambil baca surah Al-Hasyr dari ayat 21 sampai 24. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi, seterusnya surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Apa kata Rasulullah? Fa innahu shifaa'un min kulli da', maka sesungguhnya itu adalah obat dari segala penyakit, illas sam, kecuali penyakit sam. Sahabat nggak paham apa itu sam ya Rasulullah. Ditanya sama sahabat, sam itu apa ya Rasulullah? As-samu huwal maut. Sam itu adalah mati. Kalau mati nggak bisa diobati. Nah, jadi kalau selama penyakitnya belum mati, belum sampai mati lah orang ini, insya Allah sehat dengan mengamalkan itu. Ini sama santri kami diamalin tiap pagi, tiap asar, 2 kali sehari, habis subuh, habis asar. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau pernah ada yang ikut zikiran sama santri di pondok kami, pernah melihat mereka begitu, itu berarti lagi ngamalin itu. Nah, itu dibaca kata Rasulullah. Nah, terserah kapan aja, pas sakit pokoknya. Nah, dibaca, insya Allah hilang penyakitnya. Nah, surah Al-Hasyr, ingat tuh. Nah,
Kalau dibacakan kepada orang yang Kalau dibacakan kepada orang yang sakit, itu yang baca. ya paling berdoa lah. Tapi nggak seperti itu sebenarnya caranya. Orang sakit itu suruh baca. Nah, kalau dia udah tak bisa baca, mungkin iyalah. Tapi kalau dia masih bisa baca, dia suruh baca sendiri. Nah, itu tadi. Loh, kalau lagi mamnu, lagi halangan gimana? Boleh, karena niatnya lisyifa. Nanti di kitab ada. Kalau niatnya untuk ruqyah itu boleh baca Quran. Nah, kalau niatnya untuk menyembuhkan diri. Nah, itu amalan yang berikutnya. Kemudian, kalau sakit lagi banyak betul nih amalan dari baginda Nabi. Kalau sakit, ada di dalam kitab Al-Azkar. Kalau seandainya ada orang merasakan sakit di tubuhnya, entah kepalanya, entah matanya, entah dadanya, entah perutnya, entah manalah yang sakit, letakkan tangan kanan di bagian yang sakit. Misal sakit kepala, letakkan situ. Sakit gigi, letakkan tangan kanan di gigi. Kemudian dibaca bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian berikutnya dibaca 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hafal saya karena saya sering sakit. Jadi ngamalin itu tadi. Bunyinya gini Ustaz, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. Boleh, ada beberapa riwayat. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir juga boleh. Nah, jadi itu dibaca 7 kali, yang bismillahnya 3 kali, tempelkan di bagian yang sakit. Nah, insya Allah akan hilang sakitnya. Nah, ada satu amalan lagi, tapi ini agak payah. Tapi memang luar biasa kalau dilihat situ. Saya lupa ada di kitab apa, kitab tasawuf. Ambil air hujan, bacakan Fatihah 70 kali, bacakan surah, bacakan ayat kursi 70 kali, bacakan Al-Ikhlas 70 kali, bacakan Al-Falaq 70 kali, bacakan An-Nas 70 kali. Kasih kepada orang yang sakit, sehat. Kasih kepada, kalau itu diminum oleh seorang wanita sebelum dia jima, kalau nanti dia jima sama suaminya akan hamil, akan punya anak. Nah, tadi. Mana tahu yang agak-agak payah, tapi ngamalinnya lama juga tuh. Fatihah 70, ayat kursi 70, Al-Ikhlas 70. Tapi insya Allah masih lebih mudah daripada ikut program hamil dari dokter. Sekali jumpa, Masya Allah ratusan ribu, lama lagi ngantrinya. Nah, itu gak mesti sekali duduk lah. Mungkin sekali duduk payah. Tampung air hujan, bacakan 70 kali Fatihah dulu untuk hari ini. Besok ayat kursi 70 kali, besok Al-Ikhlas 70 kali. Nah, itu disimpan. Kalau bisa ambilnya yang banyak. Nah, ada yang ngamalin kalau ada anaknya, cucunya yang sakit, sesendok aja dikasih minum. Habis sayang, lama ngamalinnya soalnya. Jadi dia kumpulkan air agak banyak. Nah, bisa tahan lama Ustaz? Bisa tahan lama, bukan sekali aja. Nah, tadi. Nah, pisahkan ke botol-botol kecil, jual. Nah, kalau mau udah diamalin tuh kalau percaya. Nah. Jadi itu amalan beberapa yang diajarkan oleh ulama kita, dan beberapa langsung dari baginda Nabi. Itu kunci sehat tuh. Jadi yang murah-murah, murah meriah. Tak pakai nebus ke apotik, tak pakai ngantri ke dokter, semua bisa ngamalin sendiri. Nah, ini musim penyakit. Nah, di mana-mana yang bisa diamalin, amalinlah tadi itu. Nah, ya Bu ya. Nah, itu diamalin. Kalau anaknya sakit, anak belum pandai, itu mungkin tadi bisalah kita bacakan surah Al-Hasyr tadi, kita pegangkan kepala anak, kita bacakan. Atau yang tadi Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bisa dibaca 7 kali ke anak yang sakit. Istri saya, kalau anak saya keluhkan sakit, langsung dibuatnya seperti itu. Nah, ini sakit, tempelkan tangannya, dia bacakan itu tadi. Nah, kalaupun tak sehat, kita sudah dapat pahala ittiba ila Rasulillah, sudah dapat pahala mengikut atas apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Tadi, kadang ada yang cepat, ada yang lambat. Saya pernah didatangi orang tua, dia bilang, Ustaz, sakit kali pergelangan kaki saya nih. Sakit kali, sholat jadi payah. Apa amalannya?
Jadi saya kasih yang tadi, Pak, ini dibaca Bismillah, Bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca sambil tangan kanan Bapak pegang yang sakit. Iya Ustaz. Setelah dia mau pulang disalaminya saya 10.000. Ini Ustaz pelicinnya. Tak ada, saya bilang dah. Pak pula pelicin. Orang yang malu. Tak menjadi penentu itu makbul atau tidak. Dah. Bawa saya pulang diamalin. Besoknya dia langsung datang. Ustaz, sehat langsung Ustaz. Saya pun terkejut nih. Saya biasa sampai beberapa kali ini sekali aja belum. Yakinnya lebih tinggi gaya dari saya waktu baca. Langsung sehat. Nah itu tadi. Ada yang memang langsung, ada yang lambat. Tapi mau terhasil mau tidak, niatnya ittiba, niatnya ikut kepada baginda Nabi. Nah, akan datang nanti faslun fil infaq, masalah infaq. Nah, amalan-amalan tadi diamalkan. Nah,